Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita hingga di malam hari yang penuh dengan kebaikan ini. Allah kembali memudahkan kita untuk dapat hadir pada majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan angkatan yang pertama. Dan di malam hari ini kita insya Allah memasuki pertemuan kita yang ke-153. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah menuntut ilmu sampai ajal menjemput kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Taib, kami dari panitia terus mengingatkan kepada seluruh peserta agar memperhatikan niatnya di dalam menuntut ilmu. Niat yang benar, ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala darinya, menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim di dalam menuntut ilmu, akan memudahkan langkah-langkah kita di dalam memahami ilmu tersebut. Dan termasuk niat yang benar dalam menuntut ilmu adalah raf'ul jahli an nafsihi wa raf'ul jahli an ghairihi, yaitu mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri, kemudian mengangkat kebodohan dari orang lain. Lalu kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta agar terus memurojaah pelajaran yang telah didapatkan. Kita memiliki fitur rekaman yang bisa antum ambil faedahnya, yaitu kita upload rekaman di YouTube Pintar Nahwu dan juga di Telegram. Bagi antum yang terlewat materi karena tidak hadir atau ada kalam-kalam mudaris yang belum antum catat ketika dars atau pembelajaran, maka silahkan antum kejar hal yang terlewat dari pembelajaran tersebut melalui rekaman. Dan setidaknya antum meluangkan waktu 30 menit sebelum pembelajaran. Murojaah pelajaran 30 menit sebelum dimulai pembelajaran. Supaya antum merecall kembali pelajaran-pelajaran yang sudah didapatkan
sehingga ketika pelajaran berlangsung antum siap dan connect terkait dengan materi yang akan dibahas. Nah, kemudian kami juga ingatkan kepada seluruh peserta agar kembali memperhatikan tata tertib majelis online yang telah kita sepakati di awal pembelajaran. Terutamanya adalah terkait dengan sikap tawajuh di dalam belajar. Antum on cam, siap dengan pakaian yang rapi, siap juga dengan kitab modul dan buku catatannya. Dan jika nanti ada kesempatan untuk bertanya terkait dengan materi pembelajaran, maka silakan antum manfaatkan kesempatan tersebut supaya antum dapat mudah memahami hal-hal yang belum antum pahami tersebut. Nah, barakallahu fikum. Tanpa memperpanjang muqaddimah di sini, marilah langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustazuna Al-Ustaz Ami Ahmad hafizahullahu taala wa ra'ah. Kepada Ustazuna waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Melanjutkan latihan 6 ya, rekan-rekan di pelajaran 12. Penerapan inna dan anna. Kalau yang ditampilkan di kitab ini simpel saja. Inna itu berlaku apabila fi awal jumlah. Berada di awal jumlah, di awal kalimat. Kemudian inna juga diterapkan ba'da qola. Setelah fi'il qola, tentunya berlaku juga untuk mustaqotnya. Ya. Baik fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, ya, maupun fi'il yang majhul. Adapun ba'dal af'alil ukhra, setelah fi'il-fi'il yang lain, maka menggunakan anna. Waktu itu sudah kita baca sampai nomor berapa, Ki? Saya lupa. Nomor 1, Ustaz. Baru nomor 1. Ya. Baik. Kita lanjutkan yang nomor 2 dengan Kaisar. Silakan, Kaisar. Qala mudarrisu anna talibal jadidu mujtahidun jiddan. Bisa diulang sekali lagi. Qala mudarrisu anna Qolal, alif lamnya yang jelas ya. Qala mudarrisu anna talibal jadidu mujtahidun jiddan. Diartikan dulu. Guru berbicara bahwa sesungguhnya murid Anna itu bahwasanya gitu saja. Bahwasanya murid baru itu rajin sekali. Nah, Pak Guru berkata bahwasanya murid yang baru itu rajin sekali.
At-Thaliba di situ mansub kenapa, Kaisar? Karena amalan dari ananya Ustaz. Tansibul isma wa tarfaul khobaru. Ya, kedudukannya sebagai apa? At-Thaliba. Mansub. Mansub. Nah, ya, kedudukannya sebagai apa? Kedudukannya. Isim. Isim khobar, isim anna. Isim anna, betul. Khobarnya mana? Khobar anna. Khobarnya al-jadidu Ustaz. Al-jadidu. Ya. Mujtahidun sebagai apa? Mujtahidun sebagai khobar juga Ustaz. Sebagai khobar juga. Iya. Ada dua khobar. Iya. Jadi harusnya terjemahannya bahwasanya murid itu baru dan rajin sekali. Begitu harusnya. Oh. Kalau ada dua khobar. Dirasakan maknanya, Kaisar. Bahwasanya murid yang baru itu, nah, jadi yang baru itu al-jadid sebagai apa kedudukannya? Jadi kedudukannya khobar al-jadidu mujtahidun Khobar itu adalah informasi atau berita mengenai sesuatu. Di sini kita memberitakan tolib itu dengan apa? Dengan baru atau dengan mujtahidun? mujtahidun Dengan Ustaz. baru atau dengan rajin? Mujtahidun. Mujtahidun ya. Kalau begitu al-jadid sebagai apa? Sebagai mudhof ilaih Ustaz ya. Mudhof ilaih dari Dari at-thalibah. at-thalibah. Ya. Baik. Apa fungsi dari konsep idhofah? Sebagai penjelas makna ya Ustaz dari mudhof. Oh, sambungnya Ustaz. Jawaban antum ini sama sekali gak nahwu, Kaisar ya. Sama sekali tidak nahwu. Tidak ada fungsi idhofah seperti itu jawabannya. Ini pelajaran DL1 ya. Konsep idhofah menyatakan makna apa, Kaisar? Ada mudhof, ada mudhof ilaih. Menyatakan makna kepemilikan. Oh iya, kepemilikan. Kepemilikan. Al-jadid tadi sebagai mudhof ilaih, oke? Ya. Ya. Apa i'rab dari mudhof ilaih? Majrur. Mudhof ilaih i'rabnya selalu majrur. majrur. Sedangkan itu enggak majrur tadi aku baca. Iya. Lagi pula kalau at-thalib sebagai mudhof itu cara buatnya bagaimana, Kaisar? Di marfukan dulu Ustaz. Kondisinya marfu. Bukan dimarfukan terlebih dahulu, tidak ada cara buat mudhof seperti itu. Dibuang alif lamnya Ustaz. Alif lam dan tanwinnya. Dan tanwin. Oke, banyak dibaca kembali Kaisar ya. Yap. Konsep-konsep di DL1. Di modulnya sudah ada lengkap. Itu at-thalibnya pakai alif lam, berarti itu tidak mungkin sebagai mudhof. Yap. Secara makna dirasakan Kaisar. Murid yang baru. Itu konsep apa itu kalau ada yang? Naat bukan Ustaz ya. Naat man'ut. Yap. Pensifatan. Ya. Yap. Sebenarnya konsep itu tidak banyak rekan-rekan ya. Pokoknya rekan-rekan bisa menguasai konsep-konsep dari DL1 itu sudah luar biasa. Konsep itu kan cuma mubtada khobar, idhofah, badal mubdal, naat man'ut, ya, silah mausul. Ya, ditambah lagi mubtada muakhir, khobar muqaddam, itu saja konsep dari DL1.
Konsep dari DL1 itu akan terus dipakai sampai kapanpun. Ya. Berarti kalau begitu al-jadid sebagai apa kedudukannya, Kaisar? Sebagai naat, Ustaz. Sebagai naat. Naat dari at-thalib. Bagaimana aturan naat man'ut? Irobnya harus sama, Ustaz. Harus sama irobnya minimal Ya. itu. Ya. Dan harus sama dari 4 aspek. Ya. Irobnya harus sama, jenisnya harus sama, sifatnya itu ya, ma'rifah nakirohnya harus sama. Ya. Ya. Dan adatnya juga harus sama. Itu namanya ilmu. Ya, insyaallah. Sekarang antum ulang lagi bacanya. Ya, Ustaz. Qala al-mudarrisu anna talibal jadida mujtahidun jiddan. Nah, itu baru betul. Ya. Tidak apa, memang seperti itu proses belajar ya. Nah, jadi apa yang kita lupa kita ingatkan kembali. Jadi ada dinamikanya, ada prosesnya belajar itu. Ya. Dan ini sangat penting, makanya membaca ini adalah momen ya kita untuk menghadirkan seluruh kaidah dan materi yang sudah kita pelajari. Ya momen ini, ya wadahnya itu. Gitu. Jadi momen membaca ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dikerahkan semua kemampuannya, ilmunya, ya materinya, kaidahnya, semua dikeluarkan. Begitu ya. Ayo insyaallah. Nah, bro. Terus tapi belum selesai masalahnya. Belum selesai urusannya, Kaisar. Belum bisa bernafas dengan tenang ya. Nah, itu kan jatuh setelah fi'il qala. Harusnya menggunakan apa, Kaisar? Taukidnya menggunakan apa kalau jatuh setelah qala? Inna atau ana? Oh, inna Ustaz. Inna. Menggunakan inna. Ya. Baik, insyaallah. Justru dari hal-hal seperti ini akan buat kita semakin matang dan berpengalaman ya dalam menghadapi berbagai uslub bahasa. Tentunya bahasa Arab maksudnya. Jadi membuat kita semakin kaya akan pengalaman. Jadi tidak usah takut salah kalau baca. Justru kalau misalnya kita pernah terjatuh dalam satu kesalahan, itu membuat ilmunya semakin melekat. Karena kita pernah diingatkan, oh aku pernah salah di sini. Jadi gitu ya. Jadi ketika membaca itu tidak usah takut salah. Dihadapi saja, dijalani, ya apa yang salah nanti diingatkan, baik, sehingga akan buat kita semakin matang dan berpengalaman. Berarti sekarang antum ulang lagi Kaisar bacanya. Ya. Qala al-mudarrisu inna talibal jadida mujtahidun jiddan. Nah, itu baru betul. Qala al-mudarrisu inna talibal jadida mujtahidun jiddan. Karena inna maka cara menerjemahkannya sesungguhnya. Ya, Pak Guru berkata sesungguhnya murid yang baru itu rajin sekali. Begitu, baik, khair insyaallah. Selanjutnya dengan Nur Muhammad, silakan. Nomor 3. Setelah ini nomor 4 dengan Ferry, persiapan Ferry. Sami tu annal mudarrisu maja al yauma. Baik, diartikan dulu. Sami tu dia telah mendengarkan bahwasanya Kalau tu itu siapa, Nur? Tu. Dia. Kalau dia itu sami'a gitu saja, kata dasar dari fi'il ya. Bentuk aslinya. Kalau sudah sami, tu itu siapa, Nur? Sudah hafal tasrifan apa belum?
Udah Ustaz, tapi agak ngeblank. Coba di tasrif. Sami'a, sami'a, sami'u begitu. Oh, sami'a, sami'a, sami'u, sami'at, sami'a. Sami'ata, sami'na, sami'ta, Tuma, oh, sami'tuma, sami'tum, sami'ti, sami'tuma, sami'tunna, sami'tu, sami'na. Oh, nah sekarang saya sami itu ada di urutan keberapa itu tadi? terakhir tadi Ustaz. Terakhir Nomor 13. 13. Saya Sekarang antum cari apa? Nomor 13 itu apa domirnya? Ana. saya Ya, iya betul. Ustaz. Domir ana. Berarti sami itu saya. Saya mendengar Saya mendengar bahwasanya guru itu maja'a tidak datang. tidak datang hari ini. Betul. Ya. Aku mendengar bahwasanya Pak Guru tidak datang hari ini. Coba sekarang antum ulang lagi bacanya. Oh, sami itu annal mudarrisu maja'al yauma. Baik, sekarang pertanyaannya. Al-Mudarrisu sebagai apa kedudukannya di situ? Isim ana Ustaz. Isim ana. Apa i'rab dari isim ana? Uh, uh, mansub. Mansub. Apa amalan ana? Tansibul Ya, isma, isma watar batar faul, khobar. padahal ya ngerti gitu loh ya kaidahnya. Itu dalam tanda kutip, mohon maaf ya istilahnya, males mikir. Ya, padahal kalau ditanya kaidahnya ya ngerti gitu ya. Jadi nggak boleh males mikir ya Nur ya. Ya, Ustaz. Walaupun sudah banyak beban pikiran tapi kalau belajar harus totalitas Nur ya. Harus benar-benar berpikir. Baik, sekarang diulang lagi bacanya. Sami tu annal mudarrisa maja'al yauma. Nah, begitu ya Nur ya. Jadi al-mudarris itu sebagai isim anna. Ya, i'rabnya mansub. Mana khobar dari anna? Khobarnya adalah maja'ah. Ya, maja'ah. Yaitu berupa khobar yang berupa jumlah fi'liyah. Ya, berupa jumlah fi'liyah. Terdiri dari fi'il dan fa'il. Kalau ditanya kenapa kok menggunakan anna Nur, bukan inna? Karena posisinya bukan di awal kalimat dan tidak dahului kola. Atau istilahnya simpelnya jatuh setelah fi'il selain kola. Nah, gitu ya, itu jawabannya. Jatuh setelah fi'il selain kola. Baik, betul. Mabruk insyaallah. Baik, selanjutnya Ferry silakan. Setelah ini dengan Pak Bayu, persiapan Pak Bayu. Silakan Ferry. Innallaha Rabbi. Baik. Sesungguhnya Innallaha Allah Rabbi. Rabbuhu. Sesungguhnya Allah Rabbu. Kenapa menggunakan inna, Ferry? Karena kalau ana bahwasanya Allah Rabbu. Bukan begitu jawabannya. Bukan begitu cara menjawabnya. Oh, karena di awal kalimat. Di awal kalimat, ya. Adapun terjemahannya itu karena mengikuti lafadznya. Inna diartikan sesungguhnya, anna diartikan bahwasanya, gitu ya. Lafadz Allah itu mansub kenapa, Ferry? Mudhof. Sebagai apa kedudukannya? Mudhof. Oke, mudhof. Mudhof. Mudhof ilaihnya mana? Bi. Rekan-rekan ini senangnya mudhof ilaih aja kalau ditanya konsep. Kayak nggak ada konsep yang lain. Tadi Kaisar sudah idhofah. Mudhof ilaih.
demen banget sama mudhof ilaih. Ada apa ini dengan mudhof ilaih? Memang konsep yang paling populer itu ya idhofah. Nggak ada konsep yang lain sudah. Idhofah itu fair menyatakan kepemilikan ya. Jangan dikit-dikit idhofah, dikit-dikit idhofah ya. Masa mohon maaf istilahnya Allah dimiliki oleh Robbi. Allah itu adalah Robku. Allah itu mansub karena dia sebagai isim inna. Begitu jawabannya. Ferry ya. Isim inna kan mansub sesuai dengan amalan inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Ya, jangan dikit-dikit idhofah lagi. Baik, kita lanjut. Pak Bayu, silakan. Setelah ini dengan Abdul Khair. Monggo Pak Bayu. Qala zamili innal mudarrisa maja al-yawma. Nah, Temanku berkata, sesungguhnya Pak Guru tidak datang hari ini. qala zamili innal mudarrisa maja al-yauma. Baik, terus. Sudah cukup. Kemudian Abdul Khair silakan. Setelah ini dengan firman. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, Saya Muhammadan bersaksi Rasulullah. Tidak usah didegomkan karena ini bukan ayat Al-Quran ya. Jadi dibaca apa adanya. Nah, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. baik. Saya bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Baik, insyaallah. Kenapa menggunakan anna di situ? Karena anna itu jatuh setelah fi'il. Fi'il selain kola. Selain kola. Gitu ya. Bukan sekedar jatuh setelah fi'il. Tapi fi'il selain kola. Baik, insyaallah. Kalau ditinjau dari segi pembahasan yang pernah kita lakukan, ya, nanti itu menempati posisi masdar apa itu, Abdul Khair? Anna Muhammad dan Rasulullah. Menempati posisi masdar apa? Masdar marfu, masdar mansub, atau masdar majrur? Masdar mansub, Ustaz. Masdar mansub sebagai maf'ulun bih. maf'ul dari asyhadu. Betul. Saya insyaallah. Jadi gampangnya gini rekan-rekan. Ketika taukid itu jatuh pada posisi marfu, maksudnya masdar marfu maksud saya, jatuh pada posisi masdar marfu, masdar mansub, dan masdar majrur, maka nanti menggunakan anna. Gitu ya, menggunakan anna. Taib. Kita lanjutkan setelahnya dengan firman, silakan. Setelah ini dengan Diana berikutnya. Qara'tu fi sahifati anna waziral kharijiyyati sayarji'u min Landana Godan. Baik. Saya Artinya, membaca di dalam surat kabar koran. Di dalam koran bahwasanya Menteri Luar Negeri akan pergi ke London akan kembali ke London besok. Betul. Dari London besok. Hati-hati menerjemahkan huruf cer firman ya. Tidak usah buru-buru. Harus cermat, harus teliti. Nah, misalnya nanti ada ujian penerjemahan, ya, kesalahan dalam menerjemahkan huruf cer ya keliru. Ya. Baik, sudah cukup insyaallah. Qara'tu fi sahifati anna waziral kharijiyati sayarji'u min Landana Godan. Ya. Baik, bisa di-mute kembali firman.
Nanti al-kharijiyah itu istilahnya masdar sinai, rekan-rekan ya. Nanti insya Allah ada saatnya kita mempelajari beberapa bentuk masdar di pelajaran sorof, ya. Itu masdar sinai. Masdar sinai itu biasanya caranya dengan memberikan ya tasdid, ya, memberikan ya tasdid. Baik, kita lanjutkan, Diana. Setelah ini dengan Pak Budi, ya, persiapan Pak Budi. Silakan Diana. Adunnu annaka minal Pakistana. Saya Diulang lagi bacanya, diulang lagi, hati-hati. adunnu annaka minal Pakistana. Nah, bukan minal, tidak ada alif lam. Nah, harus Apa, hati-hati, harus teliti ya. Adunnu annaka min Pakistana. Baik. Seandainya ada alif lamnya maka menjadi isim mufrad, ya, majrurnya dengan kasroh, ya, minal Pakistani, begitu harusnya. Ada alif lamnya. Adzunnu annaka min Pakistana. Ya. Diartikan, Diana. Saya menduga bahwasannya kamu dari Pakistan. Ya. Saya menduga atau mengira bahwasanya kamu dari Pakistan. Annaka min Pakistana, kedudukannya kemarin sebagai apa? Sebagai sadda masadal maf'ulaini, ya, menutup atau menempati posisi dua maf'ul. Karena dzonna yadhunnu termasuk fi'il yang muta'addi ilal maf'ulaini, muta'addi kepada dua maf'ul. Baik. Jadi annaka min Pakistana itu secara tempatnya adalah mewakili dua maf'ul, yaitu maf'ul awal dan maf'ul tsani. Ya, baik, ya. Baik, berikutnya sudah cukup dulu untuk Diana, ya. Moga bisa diikut dulu. Pak Budi silakan. Setelah Pak Budi dengan Aulia, ya, dengan Aulia. Silakan Pak Budi. Qala li tabibun innaka lastu bimaridin. Berkata bisa kepada diulang sekali lagi Pak Budi, ya. Jadi penggunaan domirnya harus sinkron, ya, harus sinkron penggunaan domirnya. Qala li tabibun innaka qala li tabibun innaka lastu bimaridin. Kalau lastu itu siapa Pak Budi? Lastu kamu. Lastu kamu. Tu itu saya, ya. Oh iya, lasta. Seperti Nur Muhammad tadi, Iya, ya. Iya. Pokoknya kalau ada tu itu saya. Nah, gitu, ya. Berarti kan Ya, tidak sinkron dengan inaka Pak Budi. Ya, innaka lasta. Itu saya maksud tadi, ya. Moga diulang lagi. Qala li tabibun innaka lasta bimaridin. Nah, begitu, Pak Bro. Moga diartikan. Berkata kepadaku dokter, sesungguhnya kamu tidak sakit. Ya, sesungguhnya kamu tidak sakit. Ya. Nah, di situ menggunakan inna karena apa Pak Budi? Karena setelah isim kola, setelah fi'il kola. Fi'il kola, betul. Innaka lasta bimaridin. Mana isim dan khobar inna di situ Pak Budi? Isim innanya itu ada domir ka. Domir ka. Lalu khobarnya itu lasta bimaridin. Betul. Berupa jumlah fi'liyah, ya. Jumlah fi'liyah dengan fi'il naqis laisa. Lasta bimaridin itu adalah khobar inna dalam bentuk jumlah fi'liyah fi'il naqis. Ya. Lasta bimaridin isim laisanya domir ta, bimaridin sebagai khobar laisa. Baik, sambut cekap. Kemudian berikutnya Aulia, silakan. Setelah Aulia nanti dengan Anas, ya, silakan persiapan. Adunnu annal tabibata
allati kharajna minal mustashfa al-ana minal Wilayati. minal wilayatil muttahidati. Muttahidati. Oh, muttahidati. Diartikan dulu. Saya mengira bahwasanya dokter perempuan, Para dokter perempuan, jamak ya. Para dokter perempuan allati yang kharajna, yang keluar dari rumah sakit, sekarang dari wilayah al-Muttahidah itu Amerika Serikat. Oh, dari Amerika Serikat. Ya, USA. Wilayati. Atau bibat itu isim apa, Aulia? Atau bibat. Ini. Dari 9 macam isim mu'rab, dia isim apa? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim, betul. Mansubnya dengan apa? Dengan mansub dengan kasroh. Dengan kasroh. Jadi hati-hati ketika baca mansub ya. Jangan setiap mansub mesti fathah. Setiap mansub fathah. Harus dicek dulu kategori isimnya ya. Atau bibat itu adalah jamak muannas salim, mansubnya dengan kasroh. Sekarang monggo diulang lagi membacanya. Azunnu anna tabibati allati kharajna minal musta'alana minal wilayatil muttahidah. Baik, khair insyaallah. Azunnu anna tabibatil lati kharajna minal mustashfa al-ana minal wilayatil muttahidati. Khair insyaallah. Al-wilayat al-muttahidah itu konsep naat man'ut ya. Al-muttahidah sebagai naat dari al-wilayat. Al-wilayat itu juga jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim. Majrurnya dengan kasroh. Baik, sudah cukup untuk Aulia, bisa di-mute kembali. Monggo berikutnya, Anas. Ustaz, boleh izin tanya Ustaz? Oh, monggo, silakan, Diana. Ini kan isim muannas salim dan juga isim inna itu yang berarti yang dimenangkan isim muannas salimnya gitu Ustaz ya untuk tanda bacanya itu. Apa hubungannya dengan isim inna maksudnya? Pertanyaannya. Isim ana Ustaz. Isim ana kan fathah Ustaz. Loh. Bukan begitu kaidahnya Diana ya. Bukan fathah tapi mansub. Oh iya mansub. Mansub. Lah mansub itu kan macam-macam sesuai kategori isimnya ya. Oh, gitu. Gitu Diana ya. Sedangkan atau bibat itu kan jamak muannas salim mansubnya dengan kasroh. Harus Ustaz. Tapi bagus pertanyaan seperti itu ya. Saya senang. Jadi dikonfirmasikan kalau sekiranya ada paham apa gitu ya. Bisa dikonfirmasikan. Jangan dipendam dalam diam. Nanti jadi penyakit ya. Ya monggo silakan Anas. Setelah ini dengan Ade Purwanto ya. Nomor 11. At-ta'rifina anna at-talibatal jadidatal lati ja'at qabla thalathati ayyamin ta'rifu khamsa lughatin. Baik, betul. Apakah kamu perempuan ya Ustaz ya? Kamu perempuan. Kamu perempuan mengetahui bahwasanya
siswi baru yang telah datang 3 hari yang lalu mengetahui 5 bahasa. Betul, Masya Allah. Mabruk. Kira-kira mana itu khobar Anna tersebut? Anas. Kalau isimnya jelas ya, atau libata itu ya. Nah, khobarnya mana khobarnya? Khobar Anna yang allati ja'at. Ini kan sebenarnya adalah konsep iya, apa iya. ini? Konsep Satu apa ini? kesatuan. Silah mausul, Silah mausul, betul. Silah mausul. Berarti Namanya al-mausul itu bukan khobar. Oh iya betul, Ustaz. Nah, gitu ya, bukan khobar. Harap diperhatikan rekan-rekan, silah mausul itu nanti dalam kalimat la mahalla lahu minal i'rab. Tidak punya kedudukan itu. Ya. Oh iya. Jadi mana kira-kira khobarnya? Yang ta'rifu ini, Ustaz. Betul, ta'rifu. Jumlah fi'liyah. Iya. Nah, jumlah fi'liyah. Fa'il fa'il. Ya. Pokoknya cara gampang nih tadi khobar itu adalah apa sih informasi dari mubtada'nya atau isimnya itu. Nah, gitu loh ya. Oh iya. Dicari. Kita ini hendak menginformasikan apa? Mengenai mubtada atau isim itu. Nah, di sini kita menginformasikan, oh siswi baru itu mengenal 5 bahasa. Kan begitu, itu informasinya. Ya. Yes, kalau ditanya ta'rifu mana? Itu kan failnya sudah jelas ta'rifu. Kalau begitu failnya mana? Failnya ta'rifu. Kan jumlah fi'liyah itu. Namanya jumlah fi'liyah ada fi'il dan fa'il. Khamsa sebagai maf'ul dari ta'rif. Wa huwa mudhaf lughatin mudhaf ilaih. Tinggal fa'ilnya sekarang mana ini kira-kira fa'ilnya? Ini fi'il mudhari. Berarti ini Ustaz, dhamir mustatir, Ustaz. Betul, dhamir mustatir. Ya, dhamir mustatir. Iya. Takdiruhu hiya. Iya. Khair sahabat. Jadi filenya dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Baik, mabruk. Oke, sampun cekap. Sekarang ke Adi silakan. Setelah Adi dengan Abdurrahman ya, silakan. Inna darsa sahlun. Sesungguhnya pelajaran itu mudah. Insyaallah, amin. Amin. Gampang ini ya, jadi tidak usah dibahas. Terlalu mudah ini ya. Baik, selanjutnya Abdurrahman, silakan. Nanti terakhir dengan Haris ya. Yaquluna innal imtihana sayakunu fil usbu'il awwali min syahrir rajabin. Mereka berkata sesungguhnya ujian akan terjadi di minggu pertama di bulan Rajab. Dari bulan Rajab. Dari bulan Rajab. Ya. Yaquluna, nah ini menggunakan inna ya. Padahal yaquluna itu adalah fi'il mudhari. Jadi berlaku. Ya, mustaqotnya itu berlaku. Mau fi'il madhi, mudhari atau yang lainnya, selama itu merupakan akar kata dari qala, maka berlaku. Ya, menggunakan inna. Baik, khair insyaallah. Al-imtihan sebagai isim inna, kemudian sayakunu fil usbu'il awali min syahri Rajabin, itu sebagai khobar kana. Sebagai khobar kana, ya. Mana isim kananya? Sayakunu. Ya,
Isimnya berupa domir mustatir. Ya. Berupa domir mustatir. Karena itu kan amalannya tarfaul isma wa tansibul khobar. Jadi ada isim dan khobar. Gitu, ya. Ada isim dan khobar. Cara mencari isimnya adalah sama seperti mencari fa'il pada fi'il tam. Oke, insyaallah. Jadi nanti di situ isimnya berupa domir mustatir, yang mana domir mustatir huwa itu kembalinya kepada al-ittihad. Baik. Selanjutnya silakan Haris. Atazunnu annani do'ifun. Baik, artinya apakah kamu mengira bahwasanya saya lemah? ya, insyaallah. Baik, sudah selesai ya untuk latihannya. Barangkali ada yang perlu disampaikan dulu sebelum dilanjutkan. Cukup ya. Kita coba lihat di monggo silakan. Jadi kan yang saya kunu fil usbu'il awwali min syahri Rajabin. Jadi khobarkan Ustaz. Iya, khobarnya itu. Khobarkan. Khobar inanya mana Ustaz? Khobar ina saya kunu itu. Oh, saya kunu. Oh enggak, maksudnya yang khobarkan itu fil usbu'il awwali itu. Oh. Ya. Oh, Tadi saya ngomong apa tadi? Jadi khobar inna adalah saya kunu. Itu adalah khobar inna ya. Saya kunu fil usbu'il awali min syahri Rajabin. Jadi harus lengkap isim dan khobarnya. Kalau ada kana itu ya. Makanya saya mengatakan khobar inna adalah saya kunu fil usbu'il awali. Ya. Min syahri Rajab itu tambahan, boleh disebut, boleh tidak. Baik. Kemudian saya kuno itu sendiri butuh isim dan khobar, kan begitu ya. Isim kanannya mana? Domir mustatir fihi jawazan takdiruhu wa. Khobar kanannya mana? Fil usbu'il awali ya min syahri Rajabin. Atau fil usbu'il awali saja juga boleh. Baik, ada lagi yang perlu disampaikan? Cukup ya. Kita lihat di latihan 8, latihan 7 maksud saya. Tentang nama-nama hari ya. Nama-nama hari. Kemudian kita lihat dulu di modulnya, silakan dibuka modul 12. Pekan depan insya Allah mulai belajarnya jam 1 siang ya. Jam 1 siang. Insya Allah hanya 1 pekan pertama saja rekan-rekan nanti di bulan Ramadannya. Setelah itu insya Allah sudah libur. Sampai Lebaran insya Allah nanti diberikan informasinya. Untuk yang rekan-rekan dari angkatan 2 itu juga Sabtu Ahad jam 9 pagi belajarnya. Ada ini guys, soal yang ketiga di modulnya. Kita baca. Soal 3 berlaku untuk latihan 7. Bagaimana penyebutan nama-nama hari dalam bahasa Arab? Nah, di situ jawabannya. Penyebutan nama-nama hari dalam bahasa Arab menggunakan konsep idhofah. Menggunakan konsep idhofah. Yaitu, nah itu rinciannya. Hari Sabtu, yaumus sabti. Jadi konsepnya idhofah. Makanya yaumu tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. As-sabtinya majrur sebagai mudhof ilaih. Hari Ahad, yaumul ahadi. Hari Senin, yaumul itsnaini. Hari Selasa, yaumul tsulatsa'i. Hari Rabu, yaumul arbi'ai. Ini agak susah yang hari Rabu ini ya.
bukan yaumur rabi. Tidak ada yaumur rabi. Kebanyakan orang itu sekenanya kalau nyebut hari Rabu itu ya. Yaumur rabi. Yaumul arbi'ai. Gitu. Hari Kamis yaumul khomisi. Ya. Yang panjang memnya bukan khoknya. Kebanyakan ini juga salah begitu. Yaumul khomisi. Itu kurang tepat ya. Jadi diperhatikan panjang pendeknya. Yaumul khomisi. Hari Jumat yaumul jumu'ati. Memnya di domah. Kata Jumat itu rekan-rekan. Jadi jangan terpengaruh dengan bahasa Indonesia. Ya. Kadang orang nyebutnya yaumul jum'ah. Kalau niatnya dalam bahasa Arab yaumul jumu'ah. Ya, memnya di domah. Saking terbiasanya begitu sampai ketika membaca ayat yang ya surat Al-Jumu'ah itu juga begitu. Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ati. Nah, gitu tuh juga banyak ya. Imam-imam di masjid-masjid itu saya sering mendengar gitu. Harusnya kan min yaumil jumu'ati, bukan yaumil jum'ah. Hati-hati bagi kita yang sudah belajar bahasa Arab, ya kita tunjukkan bagaimana cara pelafalan yang betul. Gitu, ya. Harus bisa menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau ada kemampuan untuk mengingatkan, ya silakan diingatkan. Oke. Baik, ada catatan di situ. Apabila sebutan hari tersebut berkedudukan sebagai dhorof, maka mudhofnya, yaitu lafadz yaum, itu dimansubkan. Ya, jadi yaumnya nanti yang sebagai dhorofnya. Contoh misalnya, kita mengatakan kita belajar bahasa Arab pada hari Sabtu. Nadrusul Arabiyata yaumas sabti. Pada hari Sabtu ini kan dhorof. Ya, dhorof zaman. Maka yaumahnya itu dimansubkan sebagai dhorof. Ya, dhorof zaman. Yaumas sabti. Kita tidak mempunyai pelajaran di hari Jumat. Ma'indana darsun yaumal jumu'ati. Ma'indana darsun yaumal jumu'ati. Yaumal jumu'ati itu sebagai dhorof. Baik, sudah ya? Nah, bisa dipahami insyaAllah. Afwan Ustaz. Moga Pak Budi. Apakah ini bentuk nama harinya ini berarti nggak boleh berubah-ubah ya Ustaz? Nggak ada Iya, apapun memang itu. yang boleh merubah ininya ya? Iya, itu adalah lafadznya begitu Pak Budi ya. Ya. Itu adalah nama-nama hari yang bagus seperti itu. Ya, jadi misalnya hari Rabu nggih yaumul arbi'a, bukan yaumur rabi'. Ya, tidak ada kata yaumur rabi' itu. Ya. Kalau yaumur rabi' mungkin maksudnya al yaumur rabi'u, hari keempat. Bukan hari Rabu, itu kan ada tartibi itu ya. Ada tartibi sudah kita pelajari. Al yaumur rabi'u menggunakan wazan fa'il. Hari keempat. Kita kembali ke kitab dulu, rekan-rekan. Oke, yang 7 itu hadhihi asma'u ayyamil usbu'i. Ini adalah nama-nama hari dalam sepekan, maksudnya begitu. Ya, yaumus sabti, yaumul ahadi, yaumul itsnaini, yaumul tsulatsa'i, yaumul arbi'ai, yaumul khamisi, yaumul jumu'ati. Jadi mulai sekarang harus belajar pelafalan yang betul ya. Beberapa lafaz memang agak susah seperti yaumul tsulatsa'i, yaumul arbi'ai gitu ya. Harus betul pelafalannya. Baik, langsung saja sekarang kita ke al-kalimatul jadidatu, kata-kata baru. Kita cek. Dawaun artinya obat, ya, jamaknya adwiyatun. Ya, adwiyatun. Dawa, obat, ya, seperti dalam hadis itu ya. Al-habbatus sauda'u dawaun likulli da'in. Ya. Jadi al-habbatus sauda adalah obat segala penyakit. Dawaun likulli da'.
Ada kitabnya Imam Ibnu Qayyim itu ya, rahimahullah, ada uwad dawa. Jadi penyakit dan obatnya maksudnya begitu. Ya. Penyakit itu ada begitu ketambahan wawu sudah berubah maknanya jadi obat. Ya, jadi hati-hati pelafalannya. Ada itu penyakit, ada obat. Wajibatun itu adalah jamak dari wajibun. Ya, artinya tugas kalau bahasa kita atau kewajiban. Ya, wajibatun jamak muannas salim. Berakhiran alif ta. Jarun ini artinya tetangga, jamaknya jironun. Jiron, makanya di istilah negeri jiran. Negeri tetangga. Ya, jiran itu dari bahasa Arab, jiron. Ya, Malaysia, Brunei gitu ya. Singapura. Tilmidun artinya murid, ya, murid laki-laki, mudzakkar, jamaknya talamidzatun. Talamidzatun. Baik. Itu untuk mudzakkar, sedangkan muannasnya tilmidzatun, ini murid perempuan, jamaknya menjadi jamak muannas salim tilmidzatun. Ya. Jadi ini mirip-mirip lafadznya, jadi harus diperhatikan ya. Mana yang mudzakkar, mana muannas, bentuk jamaknya bagaimana gitu. Jadi talamidzah itu jamak dari tilmid, ya, mudzakkar. Baik. Rokmun artinya nomor, ya, rokmun itu nomor. Jamaknya arkomun, ya, arkomun. Ada istilah darul arkom. Hatifun itu kalau bahasa kita HP, ya, HP, handphone. Jamaknya hawatifu, karena merupakan sigoh muntahal jumu', nananinu, ya, mafa'ilu, maka tidak ditanwin, masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Berikutnya amalun, amal usaha, perbuatan, amal ya. Jamaknya a'malun. Innamal a'malu binniyati. Itu kemasukan inna kok gak mansub al-a'malu itu. Karena kemasukan inna itu. Nah, karena inanya sudah dilekati oleh ma al-kafah namanya. Ma al-kafatu. Itu menyebabkan amalan innanya hangus, tidak beramalan. Jadi innama itu hakikatnya adalah inna plus ma al-kafat itu namanya. Al-kafa, kafa itu artinya penahan. Ya, penahan atau pencegah, penutup. Nah, gitu. Ya, sehingga ma di situ dia menutup atau menahan amalan inna. Sehingga inna itu kalau sudah terkena ma al-kafa, dia tidak beramalan lagi. Sehingga isim yang dimasuki oleh innama tidak mansub, ya, tetap marfu seperti biasa. Banyak nanti lafaz-lafaz yang terkena ma al-kafa itu rekan-rekan, ya. Seperti ka'an nama, nah itu ya, ka'an nama itu kan dari ka'anna plus ma al-kafa. Padahal ka'anna itu kan juga apa? Akhwatnya inna. Tapi kalau sudah terkena ma begitu tidak beramalan lagi dia, ya. Waktu jamaknya auqatun. Ya, auqatun. Auqatun ini termasuk isim apa dengan Sutriman? Auqatun. Jamak dari waktun. Termasuk isim apa? Auqatunnya. Sutriman. Mufrad Ustaz, isim apa? Auqatnya yang saya tanyakan, bukan waktunya. Jamak taksir. Jamak taksir. Oke. Setuju, Abdi. Jamak taksir, Abdi. Setuju sama saran antum itu. Setuju, Ustaz. Setuju.
Bukan ini, jamu muannas salim. Abdi. Bukan Ustaz. Kenapa? Bukan Ustaz. Ya karena taknya Perakhiran tak alif tak asli itu. dari Itu ya alif tak taknya asli tak ya. dari ya tak. Oh, ya. Pinteran. Muridnya siapa? Muridnya Ustaz. Jadi GR ini saya ini ya. Jadi auqatun itu adalah jamak taksir ya, bukan jamak muannas salim karena alif taknya itu adalah alif tak asli. Bukan alif tak tambahan. Selanjutnya wazirul kharijiyati, menteri luar negeri. Menteri luar negeri. Nanti suatu lafadz rekan-rekan apabila sudah menjadi masdar sinai, maka itu dianggap sebagai isim biasa ya, sehingga bisa menjadi mudhof ilaih gitu ya. Padahal awalnya adalah al-kharij. Al-kharij itu adalah isim fa'il. Isim fa'il itu nanti ya bisanya sebagai na'at. Aslinya begitu hukum asalnya ya. Isim fa'il itu nanti sebagai na'at. Kalau dia tidak menunjukkan dat gitu ya. Tapi kalau sudah kemasukan ya bertasdid ya dari masdar sinai, maka itu nanti boleh menjadi mudhof ilaih. Insya Allah nanti ada saatnya kita pelajari itu, oke? Jadi tidak usah terlalu dipikirkan. Ini hanya sekedar wacana awal saja. Syahida yashhadu artinya bersaksi atau menyaksikan atau melihat gitu ya. Syahida yashhadu. Dengan wazan fa'ila yaf'alu. Terakhir dohika yabhaku artinya tertawa. Ya, juga dengan wazan fa'ila yaf'alu. Baik, mabruk insyaallah. Tinggal kita baca hiwarnya insyaallah pertemuan berikutnya ya. Nah, berarti sudah selesai materi untuk pelajaran 12. Nanti insyaallah setelah libur hari raya nanti ya. Libur Ramadan dan hari raya nanti kita mulai belajar Iqlal insyaallah. Disiapkan kitabnya ya, kitab sorof yang warna hijau itu ya. Baik rekan-rekan, sebelum ditutup, monggo barangkali ada yang perlu disampaikan lagi. Stop ya. Baik. Kalau begitu kami cukupkan dulu untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan semangatnya rekan-rekan. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan barakallahu fikum.